Tuan Guru tadi menyatakan bahwa kuliah dari strata 1 hingga program doktoral di Timur Tengah. Nah, ini awalnya bagaimana sih Tuan Guru memutuskan untuk mengambil pendidikan di Timur Tengah? Kenapa tidak di Indonesia saja? Saya memang punya ketertarikan ya untuk memperluas. Saya kan kebetulan sekolah menengahnya itu di sekolah keagamaan nih, di Kuliatul Muallimin atau Muallimin, namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah di pesantren di Lombok. Nah, saya punya ketertarikan untuk lebih memperdalam lagi apa-apa yang saya sudah pelajari. Jadi ingin mengembangkan gitu apa yang saya pahami gitu secara lebih utuh, supaya saya mendapat kemengertian gitu di dalam ilmu-ilmu keislaman secara khusus. Nah, hal lain juga yang sangat determinan pada waktu itu sehingga saya belajar di Kairo adalah karena memang ibu saya, umi saya itu memang dan kakek saya itu kebetulan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, beliau pahlawan nasional ya dari NTB. Nah, pada waktu itu masih hidup beliau. Nah, beliau berdua, kakek, ibu, dan ayah saya, itu juga mendorong untuk saya meneruskan belajar di Mesir. Ada yang disampaikan pada waktu itu bahwa di Mesir nanti kamu, gitu kira-kira ya, tidak hanya belajar Islam dari buku, gitu, tapi juga bisa melihat ya internalisasi atau perkembangan masyarakat di sana, bagaimana penghayatan keislaman di sana gitu, sehingga nanti bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Jadi itu semua secara keseluruhan mendorong saya untuk kemudian berangkat ke Kairo. Dengan kata lain, hal yang mendasarinya adalah untuk mengembangkan ilmu dan kembali untuk mengajarkan ilmu di tanah air, seperti itu ya Tuan Guru ya? Ya, saya punya passion memang di situ. Baik. Ya, lalu Tuan Guru, bagaimana Anda melihat antusiasme masyarakat Indonesia yang ingin kuliah di Mesir untuk saat ini? Antusiasme untuk kuliah di Mesir itu tinggi sekali ya Mbak dan para pemirsa, karena mungkin karena dilihat ya bahwa otoritas keislaman dunia ya dari sisi keilmuan akademik itu memang adanya di Al-Azhar. Itu satu. Lalu yang kedua, saya melihat juga bahwa pola keislaman yang dikembangkan di Mesir itu segaris ya dengan pemahaman keislaman yang tumbuh di tanah air. Jadi yang saya maksudkan adalah apa yang disebut dengan paham moderasi beragama. Jadi beragama secara moderat, secara proporsional, itu kalau dalam dalam jalur pemikiran itu disebut dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ada kesamaan gitu, bagaimana mengekspresikan tuntunan agama dalam kehidupan antara di tanah air dengan yang ada di Mesir. Jadi ada warna moderasi beragama, atau yang sering disebut dengan wasatiyatul Islam. Kalau Tuan Guru melihat, jadi itu yang membuat banyak anak-anak Indonesia, juga orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Kairo, mereka merasa lebih secure ya, karena pola keislaman yang dikembangkan di Al-Azhar secara khusus itu kompatibel dengan pemahaman dan pengamalan keislaman yang ada di Indonesia. Baik. Tuan Guru, kalau melihat kondisi di Indonesia saat ini, lebih kepada soal pendidikan agamanya dan sistem pendidikan nasional, ini apakah pendidikan agama tersebut memang sangat penting untuk membentuk karakter siswa untuk saat ini? Menurut Anda seperti apa? Iya, saya pikir sangat penting ya, karena kan dalam sejarah Indonesia, bahkan sejak sebelum kemerdekaan jauh ya, sebelumnya itu kan kita punya konvensi lah ya, artinya kesepakatan ya sebagai bangsa ya, sukunya boleh beda-beda ya, tapi kita kan sebagai satu bangsa nih, kita punya konvensi sejak lama sekali bahwa agama adalah salah satu sumber utama dari tatanan nilai masyarakat. Jadi ya agama apa saja ya, misalnya kalau di masyarakat yang banyak penduduknya Muslim ya tentu nilai-nilai Islam itu menjadi inspirasi ya.
menjadi sumber untuk menggali nilai-nilai bersosial bermasyarakat. Demikian pun misalnya di masyarakat daerah yang banyak saudara-saudara yang Kristiani misalnya, maka nilai-nilai Kristiani itu juga menjadi sumber gitu. Jadi demikian pula yang Hindu, Buddha, Konghucu dan semua. Artinya kita memang terbiasa ya sebagai bangsa dengan latar belakang agama yang beragam berbeda, tapi kita menjadikan agama itu sebagai sumber nilai ya dalam kehidupan. Karena itu kalau kita bicara tentang pendidikan ya, tidak hanya sebagai proses transformasi ilmu, tapi juga proses internalisasi nilai, maka peran agama itu penting sekali. Jadi ketika pendidikan itu di dalamnya ada nilai-nilai agama, dan kalau kita bicara nilai agama dalam konteks pendidikan itu kan nilai-nilai universal ya, seperti keadilan, kemanusiaan, kemudian kesetaraan, kemudian juga toleransi, kemudian saling menghormati, dan nilai-nilai tatanan yang universal. Nah, kalau kita semua menghadirkan itu dalam pendidikan kita, maka saya optimis ya bahwa ke depan Indonesia yang secara demografis ini mendapatkan satu bonus demografi yang luar biasa, itu akan menjadi negara yang lebih maju lagi, insya Allah. Baik, pentingnya pembelajaran agama dalam pendidikan. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu lalu sempat tanah air itu diserang isu radikal. Nah, ini isu radikal sendiri memang masuk ke dunia pendidikan. Menurut Tuan Guru sendiri, bagaimana cara untuk mencegah aliran-aliran radikal tersebut masuk ke tahap-tahap pendidikan di Indonesia saat ini? Iya, jadi kalau menurut saya kan kalau kita bicara tentang pandangannya ekstrim ya, kan pandangan ekstrim itu ada yang katakanlah ekstrim keagamaan, tapi juga ada juga pandangan ekstrim yang berbeda, misalnya liberal ya. Jadi pokoknya kebebasan gitu. Jadi dia ekstrim dalam hal kebebasan, kamu diatur itu ekstrim juga. Gitu. Nah, kalau ya pandangan ekstrim yang berbasis pada agama itu kan biasanya karena pemahaman keagamaannya itu tidak tepat. Gitu. Jadi kalau misalnya ada satu lembaga pendidikan ya dilihat, wah ini katakanlah kok tendensinya mengajarkan paham keagamaan yang ekstrim misalnya ya, maka ya tentu perlu intervensi. Ya pertama dari negara, kan negara punya hak ya untuk memastikan bahwa seluruh pendidikan, proses pendidikan yang terjadi itu menghasilkan manusia-manusia yang ya katakanlah beriman, berakhlak, berbudi. Kalau dia diajarkan nilai yang ekstrim, kan nggak kesampaian tujuan pendidikan itu. Jadi negara itu bisa intervensi. Ya macam-macam intervensi negara kan, bisa mengingatkan kalau misalnya berkeras tidak mau mengikuti katakanlah arahan dari pemerintah, melanggar katakanlah visi misi pendidikan gitu ya, apalagi kemudian mengajak kepada hal-hal yang sifatnya katakanlah memecah belah bangsa misalnya, ya bisa saja kan pemerintah kemudian mencabut izin dari sekolah itu. Jadi negara bisa hadir di situ. Itu satu. Yang kedua, ya stakeholder pendidikan gitu, ya tokoh-tokoh masyarakat ya, yang ada di sekitar sekolah itu ketika melihat hal misalnya yang tidak sesuai ya dengan pemahaman keagamaan yang ada, yang moderat itu cenderung kepada hal-hal yang ekstrim. Misalnya ya ada sekolah yang tidak mau mengibarkan bendera merah putih misalnya. Ya menurut saya kewajiban dari stakeholder ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya untuk mendatangi dan dialog, sampaikan gitu bahwa ini pemahaman yang keliru. Jadi termasuk juga orang tua kalau misalnya melihat bahwa anaknya ketika pulang ke rumah itu ternyata kok beda nih misalnya ya, melihat orang lain, melihat orang yang berbeda. Kalau sebelumnya itu biasa terhadap perbedaan, tapi kok setelah sekolah di sini 6 bulan misalnya, kok kayaknya dia nggak ini ya sama orang yang berbeda gitu, nggak mau temenan misalnya. Kemudian keluar ucapan-ucapan yang katakanlah misalnya bernada sinis kepada yang berbeda. Orang tua itu punya kewajiban untuk kemudian menginvestigasi, ya, menanyakan gitu, mendalami. Dan kalau kemudian ini ujungnya adalah karena dia dapat bahan
di sekolah yang memang mengajarkan hal seperti itu, ya tarik aja anaknya. Itu kan hukuman sosial juga. Jadi menurut saya kalau ada fenomena seperti itu, semua pihak harus turun ya, ikut bersama-sama menyelesaikan. Karena kan pendidikan itu adalah hajat kita bersama.